Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pada saat ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan sekalipun berada di rumah masing-masing. Hadirat Tuhan menyertai dan memberkati kita. Dan Dia mengundang kita untuk boleh beribadah bersama-sama dengan Dia. Karena itu dengarkanlah panggilan ibadah kita pada saat ini. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu dengan takut akan engkau. Ibadah pada hari ini akan kita mulai dengan pertolongan dari Allah yang oleh kasih dan anugerahnya telah melayakkan kita untuk beribadah kepadanya. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian bagi Dia, Allah yang suci dan maha mulia. Oh
terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena pagi hari ini kami diperkenankan kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami yang tidak layak, Tuhan perkenankan untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan pagi ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan memuliakan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memberanikan diri untuk menghampiri tahta Allah yang maha kudus dan mulia, seharusnya kita membawa diri kita dengan kepala yang tertunduk dan sikap yang rendah hati. Karena kita adalah manusia yang kotor dan berdosa. Sekalipun kita adalah orang-orang yang telah ditebus, namun harus kita akui bahwa kita masih sering mendukakan hati Tuhan dengan sikap dan perkataan kita. Untuk itu, pagi hari ini, mari kita bersama-sama memohon ampun di hadapan Tuhan, serta meminta Tuhan kembali untuk menyucikan kita dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pujian berikut akan mengiringi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang panjang sabar. Dan terima kasih untuk pengampunan-Mu yang tidak pernah ada habisnya bagi kami. Biarlah pengampunan-Mu itu boleh memulihkan kami, dan kami dapat menghargai anugerah pengampunan itu dengan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama jemaat kita nyanyikan pujian. Jatuh
Dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah yang telah disampaikan buat kita. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengar dan menerimanya. Ganti family yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih dan ampunan, Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Seperti firman-Nya yang mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi ada satu yang pasti, yaitu Yesus yang memberkatakan janjinya bagi engkau dan saya adalah ya dan amin, pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sebagai orang-orang yang telah mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan, maka menjadi kewajiban kita pun untuk senantiasa bersyukur dan setia kepadanya. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia.
bersyukur sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Kata family yang terkasih dalam Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita sungguh tidak terukur, sehingga Ia rela memberikan yang paling berharga, yaitu nyawanya untuk menebus dosa kita. Untuk itu, mari hargai pengorbanan Tuhan buat kita dengan hidup taat sesuai dengan kehendak-Nya. Karena kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dan kiranya Tuhan sendiri akan menambahkan kepada kita hikmat dan pengertian, agar kita dapat memahami kebenaran firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Bukan dengan barang yang fana Engkau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, saatnya kami duduk tenang di hadapan-Mu untuk boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kami boleh dimampukan untuk mengerti kekayaan kebenaran firman-Mu yang dalam itu ya Tuhan. Karena seringkali pemahaman kami terlalu dangkal untuk mengerti akan rahasia kebenaran firman Tuhan yang Kau nyatakan di dalam firman Tuhan bagi setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu yang terbatas di dalam berkata-kata, sembunyikan di belakang salib-Mu, dan biarlah nama Tuhan sendiri yang dimuliakan dan ditinggikan di dalam pemberitaan firman ini. Kami siap mendengar ya Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu di rumah kami masing-masing, dan Kau hadir di sana memberkati kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu tema mengenai perjumpaan yang mengubah hidup. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ke-10 yang berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca bagian firman Tuhan ini, merenungkannya dan menyimpannya di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, perikop firman Tuhan yang baru kita baca tentang Sakeus mungkin sering kali kita dengar. Nah sekali lagi saya kembali akan mengangkat bagian cerita ini untuk boleh kita renungkan bersama-sama tentang perubahan hidup di dalam diri seorang yang bernama Sakeus ini. Nah saudara, seringkali perubahan hidup menjadi orang percaya itu diidentikan dengan berapa rajinnya kita ke gereja. Berapa beraninya kita memberi untuk Tuhan melalui persembahan. Berapa waktu yang kita korbankan untuk melayani Tuhan. Nah saudara, semuanya itu benar, tetapi tidak semuanya itu menjamin engkau dan saya mengalami perubahan di dalam hidup ini.
Saudara, ketika saya melayani di sebuah sekolah dan di sana saya berjumpa dengan orang tua murid, dia mengeluh kepada saya dan berkata, "Pak, anak saya itu rajin melayani Tuhan. Dia hampir setiap hari itu datang ke gereja. Dan dia begitu luar biasa memberikan waktunya untuk Tuhan. Tetapi kalau saya cermati, Pak, kelihatannya anak saya kok tidak ada perubahan ya. Dia masih menentang orang tua ketika dia diberikan perintah. Dia masih juga tidak begitu rajin kalau orang tuanya itu kemudian mendorongnya untuk bekerja dan membantu kami sebagai orang tua. Kok rasanya apa yang kami lihat tidak sesuai dengan kenyataan. Nah saudara, seringkali di dalam kehidupan ini kita melihat tanda-tanda perubahan ini dari apa yang terlihat. Dan itu dilakukan oleh orang yang menyatakan dirinya, saya sebagai orang Kristen. Saudara, jangan-jangan kita sebagai orang tua, jangan-jangan kita yang sudah juga melayani saat ini pekerjaan Tuhan, memberikan waktunya untuk Tuhan, kita juga larut di dalam pemahaman yang sama bahwa apa yang sudah kita lakukan ini adalah bentuk daripada perubahan hidup kita yang menjamin bahwa engkau dan saya sudah berbeda dari pribadi yang lama. Nah, saya mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh yang bernama Zakheus. Tokoh ini muncul dan menurut saya luar biasa. Lukas mencatat di dalam pasal yang ke-19 ini. Kita melihat perubahan yang terjadi di dalam kehidupan seorang Zakheus yang bisa dilihat dan dipelajari. Dan tentunya akan menolong setiap kita mengoreksi perubahan yang sedang terjadi di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dua hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini mengenai perubahan di dalam diri Zakheus adalah perubahan dalam menyikapi kebutuhan hidup. Ini bagian yang pertama ya. Perubahan dalam menyikapi kebutuhan hidup. Dan itu bisa dilihat di dalam ayat 1 sampai ke 5 dari firman Tuhan ini. Saudara, kebutuhan hidup ini adalah bagian daripada Tuhan. Jadi poin 1 ini adalah bagian yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup manusia. Karena apa? Karena kebutuhan yang mendasar dan terbesar di dalam hidup manusia berbicara soal keselamatan. Nanti Tuhan juga akan memberikan pujian kepada Zakheus di dalam ayat yang ke-10 gitu ya, terakhir ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan di dalam ayat 9 dikatakan bahwa hari itu terjadi keselamatan di rumah Zakheus. Saudara, keselamatan menjadi bagian yang penting, mendasar dan terbesar di dalam kehidupan umat manusia. Tidak ada yang lain. Saudara, Zakheus muncul, diperkenalkan sebagai sosok yang sangat kaya dengan jabatan atau predikat yang melekat di dalam dirinya, ya, seorang kepala pemungut cukai. Saudara, tetapi Zakheus ini digelisahkan dengan kebutuhan yang mendasar tadi. Dia adalah orang yang kaya secara materi, punya kedudukan. Dan setiap hari mungkin dia bisa menjalani kehidupan yang mewah dengan pesta pora bersama dengan rekan-rekannya. Dan kalau kita belajar tradisi orang-orang yang merupakan kelompok pemungut cukai ini, begitu gemar mengadakan undangan makan, pesta. Dan mereka membentuk satu komunitas sendiri. Kalau hari ini mungkin mereka punya grup
mereka sendiri yang eksklusif, yaitu grup pemungut cukai. Nah saudara, tetapi kebutuhan yang mendasar di dalam diri Zakeus tidak dipenuhi oleh kekayaan yang dia miliki. Dengan jabatan yang dia punyai, sekalipun jabatan itu adalah jabatan yang dipandang berdosa bagi bangsa Yahudi. Nah sekali lagi saya percaya bahwa Zakeus ini diharapkan menjadi satu pribadi ketika dia dilahirkan dari orang tua dan memberi nama Zakeus itu. Hidupnya adalah hidup yang tidak bercela sesuai dengan namanya Zakeus. Yang artinya pure, murni. Tidak bercela, tidak bernoda. Harapan daripada orang tua ini nantinya Zakeus bertumbuh menjadi pribadi yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah nama yang disematkan kepada anak-anak orang Yahudi. Seperti apa nantinya anak ini bertumbuh besar. Tetapi harapan orang tua ternyata meleset. Karena apa? Karena Zakeus ini dia memilih satu pekerjaan yang tidak dibayangkan oleh orang tuanya. Dan pekerjaan itu adalah memungut cukai. Dia mengumpulkan pajak dari bangsanya sendiri untuk diserahkan kepada bangsa Roma yang menjajahnya. Karena pada saat itu pemerintah Roma mewajibkan bangsa yang dijajahnya ini harus membayar pajak sejumlah atau senilai yang dibebankan. Dan pemerintah Roma ini mendelegasikan atau menjual jabatan untuk mengumpulkan pajak ini kepada pihak swasta yang mau mengelolanya. Dan itu yang ditangkap oleh Zakeus. Dia membayar sejumlah harga untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dan dia menjadi kepala pemungut cukai di satu daerah yang bernama Yeriko. Dia punya anak buah. Dan dia melakukan pekerjaannya ini. Sehingga dari pekerjaannya ini dia sangat kaya. Nah saya percaya bahwa apa yang dilakukan Zakeus ini merupakan satu pekerjaan di mata dunia ini adalah pekerjaan yang normal. Bagaimana seseorang mengumpulkan harta dengan cepat dan bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga apa? Sehingga dia bisa merasakan sukacita menjalani kehidupannya yang berlimpah dengan kekayaan itu. Tetapi perhatikan bahwa Zakeus tidak memiliki sukacita itu. Tidak ada damai. Sekalipun dia berkelimangan harta. Secara sosial dia dijauhi oleh orang-orang sebangsanya. Dibenci karena pekerjaan ini diidentikan dengan orang yang berdosa. Secara spiritual dia dikatakan bahwa orang ini tidak layak untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Karena keberdosaannya itu. Saudara bisa dibayangkan bahwa kehidupan Zakeus ini digelisahkan oleh satu hal di dalam dirinya yang tidak bisa dia jelaskan. Bahwa dia membutuhkan yang namanya keselamatan itu. Jiwanya kosong. Dia tidak puas dengan keberadaannya. Tetapi yang dia yakini, ketika dia punya komunitas daripada orang-orang yang dikatakan sebagai pemungut cukai ini, dia mendengar banyak hal tentang Yesus. Dia punya komunitas yang menceritakan, bahkan pemungut cukai ini muncul ya di dalam kisah Alkitab ini. Mulai dari Lukas pasal yang ketiga sewaktu Yohanes Pembaptis itu berkhotbah. Ada begitu banyak para pemungut cukai datang.
Mereka mulai membicarakan tentang pribadi Yesus yang begitu luar biasa. Yang mengasihi orang-orang berdosa. Yang tidak merasa alergi ketika dekat dengan mereka. Dan mendengarkan keluhan mereka. Sehingga Tuhan Yesus menjadi satu pribadi yang menggelisahkan hati Sakeus untuk melihat orang seperti apa dia ini. Kenapa dia peduli dengan orang-orang yang berdosa seperti saya sebagai seorang pemungut cukai. Dan satu kesempatan yang tidak dilewatkan ketika Yesus masuk ke kota ini, ke kota Yeriko. Dia berusaha melihat seperti apa Yesus itu. Saudara, kalau kisah ini kita baca, nampaknya apa yang bergejolak di hati Sakeus ini terlihat di sana. Dia berlari mendahului orang banyak sebab dia tidak bisa melihat Tuhan karena dikatakan badannya pendek dan dia berusaha untuk memanjat pohon ara. Tetapi kalau kita melihat kisah ini, maka sebetulnya yang menjumpai Yesus itu bukan Sakeus, tetapi terbalik. Bukan Sakeus yang menjumpai Tuhan Yesus, maksud saya. Tetapi Yesuslah yang menjumpai Sakeus ini. Hal yang luar biasa. Kenapa? Karena saya katakan bahwa kebutuhan mendasar daripada manusia adalah keselamatan. Dan di sana anak Allah itu, Yesus yang datang dengan sengaja ke kota ini untuk mencari yang namanya Sakeus itu. Dan di sana ketika Sakeus memanjat pohon ara ini, Tuhan melayangkan pandangannya melihat, Sakeus, turunlah. Sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Saudara, kata harus itulah yang membuat saya berpikir bahwa kehadiran Tuhan di kota Yeriko ini bukan sebuah kebetulan. Tetapi ada satu misi Allah, yaitu untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yang hatinya digelisahkan oleh kebutuhan keselamatan itu, yaitu Sakeus. Nah saudara, perjumpaan Tuhan Yesus dengan Sakeus inilah yang membuat hati Sakeus itu bersukacita yang dicatat di dalam ayat yang ke-6. Dan di sana ada perubahan yang dialami secara luar biasa oleh Sakeus ini. Saudara, Allah mendesain manusia dengan satu keunikan. Ada ruang yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini selain daripada kehadirannya. Saudara, ini hal yang pertama. Bahwa ada perubahan di dalam diri Sakeus dalam menyikapi kebutuhan hidupnya. Ini bagian Tuhan. Nah, hal yang kedua adalah bagian daripada Sakeus itu atau kita manusia yang berdosa ini. Yaitu adanya perubahan dalam pola pikir, dalam perspektif yang baru. Adanya perubahan dalam pola pikir dengan perspektif yang baru. Saudara, kehadiran Tuhan di dalam hidup seseorang itu seharusnya bukan hanya dirasakan oleh orang tersebut, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi seringkali perubahan yang terjadi dan yang dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya itu menimbulkan kecemburuan. Bahkan firman Tuhan mencatat banyak orang di sana melihat dan bersungut-sungut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak tidak melihat perubahan yang terjadi dalam diri Sakeus yang dipenuhi dengan sukacita itu, tetapi mereka melihat akan keberdosaan Sakeus ini menjadi hal yang utama. Pola pikir daripada orang-orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus pada saat itu masih belum diperbaharui. Tetapi pola pikir
Sakius itu sendiri. Yang sudah berjumpa dan mengalami karya keselamatan itu diubahkan oleh Tuhan. Pola pikir yang lama, yang dulunya ada, digantikan dengan yang baru. Dan itu terlihat di dalam statement Sakius di dalam ayat yang ke-8. Yang berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita melihat restitusi di dalam perjanjian lama hukum Taurat. Seseorang yang memeras orang lain. Itu wajib mengembalikan penuh ditambah 1/5 dari apa yang diperasnya itu. Yang diambilnya itu. Itu berarti 120% yang harus dikembalikan oleh orang yang melakukan pemerasan. Ya. Tetapi Sakius itu berani mengganti 4 kali lipat. Atau 400%. Saya percaya hari itu terjadi keributan. Karena apa? Karena orang-orang yang merasa dulunya itu diperas. Karena pajak yang dibebankan kepada mereka itu diambil melampaui daripada apa yang seharusnya diberikan. Hari itu mereka pasti akan menyodorkan surat cukai itu. Untuk menyatakan dulu saya pernah diambil atau dibebankan pajak yang tinggi ini. Maka di sana Sakius menggantinya 4 kali lipat. Saudara, luar biasa perubahan yang terjadi dari seseorang yang diubahkan pola pikirnya oleh Tuhan. Ya. Pola pikir yang lama dipenuhi dengan kepuasan di dalam diri sendiri. Mengambil untuk kepentingan sendiri. Itu natur daripada dosa. Tetapi pola pikir yang baru itu sebaliknya. Memberi dan memberi. Dan itu terjadi dalam diri Sakius. Ya. Belum lagi ketika Sakius memberikan Tuhan setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Saudara, kalau tradisi yang dicatat di dalam firman Tuhan, tradisi orang-orang Yahudi, itu mengatakan ukuran orang dermawan murah hati itu cuma memberikan kekayaannya itu 20% saja. Tetapi Sakius berani memberikan 50% dari harta miliknya. Satu hal yang dilakukan melampaui daripada hukum Taurat yang ada saat itu. Nah, saudaraku yang saya kasihi, pola pikir yang baru dengan perspektif yang baru itu akan terjadi di dalam kehidupan seseorang yang mengalami karya keselamatan Tuhan. Ya. Mereka tidak lagi hitung-hitungan kepada Tuhan. Mereka tidak lagi merasa bahwa apa yang dimilikinya itu adalah miliknya sendiri. Tetapi tentu mereka menyadari bahwa apa yang dimilikinya ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk dikelola. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, perubahan yang terjadi dalam diri Sakius merupakan perubahan yang sejati di dalam kehidupan orang percaya. Seberapa besar hari ini kita memahami perubahan dalam hidup kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Karya keselamatan yang Tuhan berikan itu jauh lebih penting melampaui daripada harta dunia ini. Dan kehadiran Kristus itu cukup memuaskan kita dibandingkan dengan apa yang dunia ini tawarkan. Nah, saudara, saya percaya
bahwa siapapun kita yang sudah mengalami karya keselamatan, maka tentunya pola pikir dengan perspektif yang baru ini akan mengikuti kita. Hari ini di tengah-tengah situasi dunia yang digoncangkan dengan pandemi, ketika kita sulit untuk beribadah dengan komunitas kita secara langsung, tetapi ketika karya keselamatan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita, maka kita akan digelisahkan untuk berusaha bersekutu dengan Tuhan dimanapun juga. Dan hari ini salah satunya melalui media online ini, kita beribadah di rumah masing-masing. Kita menantikan, menghargai, bahkan merindukan kehadiran Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita memberikan waktu untuk Tuhan yang terbaik ketika kita beribadah. Kita memberikan yang terbaik di dalam apa yang kita masih miliki di tengah situasi yang sulit ini. Kita masih memberikan waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan yang masih Tuhan sediakan. Saudara, apakah perubahan ini terlihat di dalam diri kita? Apakah engkau dan saya mau belajar dari pribadi Zakius yang sudah diubahkan itu? Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang percaya, yang telah mengalami karya keselamatan Tuhan, tetapi juga terlihat di dalam buah roh yang Tuhan inginkan. Galatia 5, 22, 23. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam perubahan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu sekali lagi yang menyapa kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk menghargai karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Engkau mati bagi kami di atas kayu salib, menebus dosa kami. Sehingga hidup kami, yang kami miliki ini kami sadari bukan milik kami sendiri, tetapi milik Kristus yang menebus kami. Dan biarlah karya keselamatan itu boleh kami hidupi dengan perubahan pola pikir, dengan perspektif yang baru, di mana kami boleh memberikan seluruh waktu kami, tenaga kami, pikiran kami untuk Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah ya Tuhan, karena kami juga masih membagi kehidupan dengan dunia ini. Tetapi biarlah bukan orientasi kami kepada dunia yang fana ini, tetapi kepada Kristus yang sudah menebus setiap kami. Sehingga apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah boleh membawa orang-orang yang ada di sekeliling kami mengenal pribadi Tuhan yang menyelamatkan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita pada saat ini. Saya akan memimpin dan silakan jemaat sekalian mengaminkannya di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa boleh Tuhan ubahkan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau yang beranugerah itu memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh menjadi alat yang Tuhan pakai di tengah generasi di mana kami berada saat ini, untuk membawa terang-Mu, untuk menjadi pelita di tengah kegelapan dunia ini. Dan kami rindu ya Tuhan, kehidupan kami yang sudah diubahkan ini boleh menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Engkau. Khususnya di tengah pergumulan yang Tuhan izinkan melanda dunia ini, bahkan negeri kami. Ketika banyak orang mengalami kehilangan pengharapan karena masa-masa sulit yang sedang terjadi dan kami alami secara pribadi. Setiap kami terdampak oleh karena COVID ini ya Tuhan. Dan tidak sedikit ada banyak orang yang meninggalkan iman mereka karena pergumulan pandemi ini. Mereka kehilangan pekerjaan, rumah tangga mereka mengalami keretakan. Bahkan usaha yang mungkin dulunya dijadikan pengharapan, sandaran, pada saat ini karena pandemi ini Tuhan, apa yang disandarkan itu runtuh. Dan banyak orang mengalami kekecewaan. Tetapi Engkau memanggil kami Tuhan, untuk boleh menyatakan terang-Mu bahwa sekalipun di tengah masa yang sulit ini, ada anugerah Tuhan yang terus menopang kehidupan kami, yang terus memberikan kami kecukupan sekalipun tidak terlalu berlebihan. Bahkan di dalam kecukupan itu ya Tuhan, kami sanggup rela memberi kepada orang-orang yang kekurangan. Biarlah karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui perkataan, perbuatan. Kiranya semuanya itu boleh membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan berjumpa dengan Tuhan, yang menjadi sandaran yang sejati di tengah kesulitan ini. Kami juga bersyukur untuk gereja-Mu Tuhan, yang Kau izinkan menjalani ibadah secara online ini. Sekalipun sudah 7 bulan ini jemaat tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi sukacita di dalam mengikuti ibadah atau berjumpa dengan Tuhan tetap sama. Kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang maha hadir, Allah yang berdaulat atas pujian dan penyembahan kami. Sekalipun itu kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan ajar kami untuk terus belajar
memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan penyembahan yang terbaik di dalam setiap kali kami melakukan ibadah online ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, berkati gerejamu ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Dan biarlah segala hormat kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita melalui kebenaran firman yang sudah kita dengarkan pagi ini. Kiranya perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan boleh mengubahkan hidup kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik seperti yang Tuhan inginkan. Dan untuk meresponi berkat yang telah kita terima di sepanjang hidup kita, pagi ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki bagi Tuhan. Mari kita mempersembahkan persembahan dengan hati yang penuh sukacita sebagai wujud syukur kita atas kasih-Nya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib menebus kami melalui sakramen perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Dan kami mengucap syukur Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, dan biarlah setiap kami yang mengelolanya diberikan hikmat, sehingga persembahan ini boleh dipakai dengan baik bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita telah mengalami
dan membuktikan betapa besarnya kasih Allah pada kita. Untuk itu mari kita berkomitmen untuk segera meninggalkan cara hidup kita yang lama dan beralih kepada hidup yang kudus di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang taat dan setia, yang dengan rela hati bersedia dibentuk menjadi lebih indah bagi kemuliaan namanya. Dan tinggalkan cara hidup yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita yang sudah mengalami karya keselamatan dari Tuhan boleh kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Dan saat ini terimalah berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan anugerah-Nya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa pada tele ibadah minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.